Kalimat ke-13 bagian ketiga. Surat untuk para tahanan. Para tahanan adalah orang yang paling membutuhkan pelipur lara hakikat yang terdapat dalam Risalah Nur, terutama para pemuda yang mendapat tamparan didikan akibat memperturutkan hawa nafsu dan gelora masa muda, sehingga menjalani dan menghabiskan usia bersinar mereka di penjara. Karena itu, mereka membutuhkan Risalah Nur sama seperti kebutuhan mereka terhadap nasi. Masa muda lebih menuruti keinginan perasaannya dibanding menuruti akal, sementara sebagaimana kita ketahui bersama, hawa nafsu tidak melihat akibat yang ada. Karena itu nafsu lebih mengutamakan 1 ons kenikmatan sekarang dibanding 1 ton kenikmatan mendatang. Seorang pemuda tega membunuh orang untuk menikmati semenit dalam melakukan tindakan balas dendam. Setelah itu ia pun harus mengalami 8.000 jam penderitaan di penjara. Seorang pemuda rela menikmati 1 jam dalam permainan dan kesia-siaan, di mana setelah itu ia mengalami derita selama ribuan hari di penjara, disertai rasa cemas terhadap musuh yang menanti dan memata-matainya. Demikianlah para pemuda. Kehilangan kebahagiaan hidup digantikan dengan kecemasan dan kerisauan, serta ketakutan dan kepedihan. Atas dasar itu, para pemuda malang jatuh pada berbagai dilema dan persoalan berat, sehingga hari-hari indah mereka berubah menjadi hari yang paling pahit dan kelam, terutama setelah terpaan angin tornado dari utara. Komunisme membawa sejumlah fitnah yang merusak masa sekarang, yaitu dengan mendorong para pemuda untuk merusak kehormatan wanita yang masih gadis dan melakukan pergaulan bebas yang kotor. Bahkan mendorong kefasikan dengan mengizinkan laki-laki dan perempuan masuk ke tempat pemandian umum dalam keadaan telanjang. Di samping itu, menghalalkan harta kalangan kaya untuk diberikan kepada kaum fakir yang bodoh. Umat manusia sangat khawatir menghadapi musibah di atas. Karena itu, pemuda muslim di masa yang sulit ini harus berusaha keras menyelamatkan kondisi yang ada. Mereka harus menghunus pedang berlian milik Risalah Nur ini dan menguasai berbagai argumentasi kuat yang terdapat dalam Risalah As-Samarah, cahaya iman di balik tahanan, dan Al-Mursyid Asy'abah, tuntunan generasi muda, dan sejenisnya. Mereka harus membela diri, menahan serangan hebat tersebut yang berasal dari 2 arah. Jika tidak, maka masa depan pemuda dunia akan lenyap. Kehidupan mereka yang bahagia akan menghilang, serta kesempatan untuk mendapat nikmat akhirat akan pudar. Semuanya akan berubah menjadi derita dan siksa. Pasalnya mereka akan mengisi sejumlah rumah sakit akibat tindakan mereka yang melampaui batas, akan menjadi penghuni penjara akibat penyimpangan yang dilakukan, serta akan menangis disertai sejumlah penyesalan di masa itu. Namun ketika setiap pemuda menjaga dirinya dengan pendidikan Al-Quran serta memeliharanya dengan hakikat Risalah Nur, maka ia akan menjadi pemuda pahlawan, manusia sempurna, muslim yang bahagia, serta pemimpin bagi seluruh makhluk. Ya, ketika seorang pemuda melewatkan 1 jam saja dari 24 jam dalam 1 hari di penjara dengan mengerjakan sholat 5 waktu, bertobat dari dosa dan maksiat yang menjebloskannya ke dalam penjara, serta menghindari berbagai kejahatan, ia akan kembali dengan membawa sejumlah manfaat besar pada kehidupannya, masa depannya, negaranya, bangsanya, dan karib kerabatnya. Di samping akan menjadi pemuda abadi di surga yang penuh nikmat sebagai ganti dari kenikmatan dunia yang tidak lebih dari 15 tahun. Hakikat ini diberitakan dan diinformasikan dengan sangat meyakinkan oleh semua kitab suci samawi, terutama Al-Quran Al-Karim. Ya, ketika seorang pemuda mensyukuri nikmat masa mudanya yang indah dengan bersikap istiqomah dan taat, maka pemuda tersebut akan bertambah, akan kekal abadi, serta akan menjadi lebih nikmat. Jika tidak, ia akan menjadi bencana dan musibah yang menyakitkan.
serta dihiasi dengan kerisauan dan kesedihan yang menyulitkan, sehingga hilang percuma. Akhirnya masa muda hanya menjadi bencana bagi dirinya, karib kerabatnya, negara, dan bangsanya. Demikianlah, setiap jam yang dilewati oleh para tahanan yang dihukum dengan zolim akan menjadi seperti ibadah 1 hari penuh selama ia melaksanakan kewajiban. Baginya penjara laksana tempat uzlah dan mengucilkan diri dari manusia. Sebagaimana kaum zuhud dan abadi berdiam diri di gua-gua untuk fokus beribadah. Artinya ia bisa menjadi seperti kaum zuhud yang solih tersebut. Setiap jam yang ia lewati jika berada dalam kondisi fakir, sakit, lanjut usia, dan merindukan hakikat iman, sama seperti ibadah selama 20 jam dengan syarat mengerjakan kewajiban dan bertobat baginya. Penjara laksana sekolah, pendidikan, dan tempat menebarkan kasih sayang. Pasalnya ia melewati hari-harinya bersama kolegan dalam keadaan lapang, di samping perasaan lapang dan tatapan penuh kasih dari banyak orang. Bahkan bisa jadi ia lebih senang berada di penjara dibanding bebas berkeliaran di luar, di mana dosa dan maksiat telah mengepung dari berbagai sisi. Ia merasa nyaman dengan pelajaran yang ada di penjara. Ketika keluar dari penjara, ia pun keluar bukan sebagai sosok pembunuh atau sosok yang ingin melakukan balas dendam. Namun ia keluar sebagai orang yang sudah bertobat dan telah banyak mendapat pengalaman hidup, sehingga menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Bahkan setelah menerima pelajaran iman tentang akhlak yang mulia dari Risalah Nur, sekelompok orang yang dahulu pernah bersama kami di penjara Dennis Lee, meskipun hanya sebentar, berkata, andaikan para tahanan mendapatkan pelajaran keimanan dari Risalah Nur selama 15 pekan saja, hal itu pasti lebih bisa memperbaiki mereka dibanding harus di penjara selama 15 tahun. Selama kematian ada, lalu ajal terhijab oleh tirai kegaiban, di mana ia bisa menjemput kita kapan saja. Sementara pintu kubur tidak pernah tertutup, kemudian umat manusia memasukinya rombongan demi rombongan. Kematian itu sendiri bagi kaum mukmin adalah tiket pembebasan dari eksekusi hukuman mati, sebagaimana dijelaskan lewat hakikat Al-Quran. Namun bagi kaum sesat dan bodoh, ia laksana kemusnahan abadi, seperti yang mereka saksikan, di mana ia merupakan perpisahan dan abadi dengan seluruh kekasih dan bahkan seluruh entitas. Maka sudah barang tentu manusia yang paling bahagia adalah yang bersyukur kepada Tuhan yang seraya, bersabar di dalam penjara, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mengabdikan diri kepada Al-Quran dan iman, serta mengambil pelajaran dari Risalah Nur. Wahai orang yang sedang diuji dengan kesenangan dan kenikmatan dunia, selama 75 tahun usia yang kujalani, dan dengan ribuan pengalaman yang kuhadapati sepanjang hidup serta dengan berbagai peristiwa yang terjadi padaku, aku menyadari penuh bahwa kenikmatan hakiki, kesenangan yang tak berhias derita, kegembiraan yang tidak disertai duka, dan kebahagiaan sempurna dalam hidup hanya terletak pada iman dan dalam wilayah hakikatnya. Tanpa iman, satu kesenangan dunia mengandung banyak derita. Kalaupun dunia memberimu kenikmatan seukuran biji anggur, ia akan menamparmu 10 kali seraya melenyapkan kenikmatan hidup yang ada. Wahai orang-orang yang malang mendekam di penjara, selama dunia kalian menyedihkan, setelah hidup kalian penuh dengan derita dan musibah, maka kerahkan seluruh potensi yang ada agar hakikat kalian tidak sengsara, agar kehidupan abadi kalian bahagia. Manfaatkanlah kesempatan ini, wahai saudaraku, sebab sebagaimana berjaga di perbatasan musuh selama 1 jam dalam kondisi sulit dapat berubah menjadi 1 tahun ibadah, maka setiap jam yang kalian jalani di penjara akan berubah menjadi sekian banyak jam selama kalian menunaikan ibadah. Ketika itu beban derita dan kesulitan akan berubah menjadi rahmat dan ampunan.